Hai great people, pengen gak sih punya usaha yang tidak menyita waktu luang kamu? Atau dengan modal minim, kamu bisa punya usaha plus dapat passive income? Nah, rame-ramein aja! Jadi sekarang saya sedang berada di Kopi Satu. Kopi Satu merupakan salah satu usaha yang tergabung dalam ramerame.co.id. Apa sih Rame-Rame? Rame-Rame merupakan sebuah platform untuk kamu yang pengen punya usaha dengan modal patungan. Hari ini kita akan cari tahu apa sih Rame-Rame dan usaha-usaha apa saja yang tergabung dalam ramerame.co.id. Are you ready? Let's join us! Ramerame.co.id adalah platform bisnis yang memungkinkan Anda untuk memiliki usaha dengan modal minim atau kecil. Usaha yang didanai oleh ramerame.co.id adalah bisnis yang sudah berjalan dan memiliki pangsa pasar tersendiri dan tentunya profitable. Anda akan mendapatkan passive income dari usaha tersebut dan bisa diawasi langsung dari akun Anda sendiri. Modal kecil tidak menjadi penghalang untuk memiliki usaha dan tentunya dengan rasa aman, nyaman, dan terjangkau sehingga nantinya bisa menjadikan Anda bebas finansial. Baik, sekarang saya sedang bersama Bapak Igusti Putu Bayu Susila SH. Beliau merupakan CEO dan juga founder dari ramerame.co.id. Dan tentunya tidak asing ya, Bapak Bayu juga aktif di pengurus HIPMI Bali dan Asita. Om Swastiastu, Pak Bayu. Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat. Luar biasa ya. Luar biasa. Selalu prima tentunya. Luar biasa sekali saya dapat kesempatan ngobrol langsung dengan CEO dan juga founder dari ramerame.co.id. Dan untuk viewers juga nih yang penasaran seperti apa sih ramerame.co.id ini dan usaha-usaha apa saja yang menjadi bagian dari ramerame.co.id. Kita langsung ngobrol dengan Pak Bayu. Pak Bayu, boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana awal mulanya ramerame.co.id ini terbentuk? Seperti itu. Oke. Saya sudah melakukan, artinya berusaha itu sudah dari umur 20-an lah, ya, mulai saya sampai sekarang saya ada merintis beberapa usaha. Nah, ketika kita melakukan sebuah usaha atau bisnis, itu tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapin. Ya, contohnya gini, permodalan tentu adalah masalah utama ketika kita membuat sebuah usaha. Kemudian kalau permodalannya cukup, kemudian produknya apa sih yang bagus untuk kita lakukan? Jangan sampai modal cukup, produknya nggak bagus, ya nggak laku di pasar. Ada juga nih model-model yang bisnis yang modalnya banyak, unlimited gitu, produknya bagus, laku di pasaran, produknya habis bahkan, tetapi keuangannya kacau, gitu, karena nggak adanya manajemen keuangan yang bagus, kan banyak yang seperti itu ya. Nah jadi itulah permasalahan-permasalahan yang kira-kira kita rangkum. Kenapa muncul akhirnya ramerame.co.id ini menjadi solusi? Karena apa? Permodalan. Kita akan jawab dengan permodalannya adalah urun dana. Oke. Kemudian manajemen keuangan kita akan jawab dengan dikelola oleh manajemen yang profesional, gitu. Termasuk juga manajemen operasional, manajemen keuangan. Nah itu dari sanalah muncul. Saya merangkum dari permasalahan-permasalahan saya dalam merintis sebuah usaha, kemudian bagaimana agar kedepannya menciptakan banyak usaha dengan risiko yang jauh lebih kecil. Wah, ini dia Pak Bayu, ini menarik sekali karena apalagi kita ya generasi milenial, generasi Z dan juga masyarakat yang ada di Bali bahkan di Indonesia kebingungan terkait modal. Benar. Ya. Jadi rame-rame platform yang bisa memberikan peluang untuk teman-teman nih yang mau punya usaha dengan modal minim. Nah, bagaimana modal minim? Berapa minimal budget yang kita bisa siapkan untuk punya usaha ini? 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta saja. Jadi dengan modal 1 juta, teman-teman sudah bisa ikut memiliki project itu selama kurun waktu yang sudah kita tentukan. Wow, ini dia nih ya. 1 juta. Dari sebulan yang lalu saya sudah mendengar ini dan tertarik banget. Kopi Satu salah satunya. Saya ikut juga ya di sini ya. Rp1 aja teman-teman. Dan Pak Bayu, itu 1 juta rupiah. Adakah syarat atau apa yang bisa kita lakukan jika tertarik menjadi sebutannya kolaborator ya Pak? Kolaborator ini Pak. Oke, syarat untuk menjadi kolaborator ya kita paling enggak
yang pertama harus register dulu dong, register di ramerame.co.id, kemudian lengkapin semua profilnya. Nah, ketika sudah lengkap profilnya, teman-teman bisa cek tuh, kita punya listing beberapa usaha yang lagi kita publish gitu. Nah, teman-teman bisa pelajarin proposal daripada bisnis itu, gimana proyeksi bisnisnya, segala macamnya. Nah, kalau memang tertarik, bisa membeli slotnya mulai dari harga 1 juta. Gitu. Wow, berarti start 1 juta sampai berapapun teman-teman sudah modal bisa? Ya. Wah, ini dia. Sampai slotnya penuh. Peluang emas untuk teman-teman langsung berusaha ya. Dan Pak Bayu, ketika kita datang ke Kopi Satu, ini salah satunya usaha yang ada di Denpasar. Ada berapa total usaha yang tergabung dan menjadi bagian dari rame-rame ini, Pak Bayu? Oke, saat ini kita sudah menjalankan 4 produk usaha. 4 produk usaha. Yang pertama itu adalah Oret. Oret itu adalah retail pakaian dengan market tourism gitu. Kemudian yang kedua kita kolaborasi juga dengan Koko Group. Nah, kita membuka salah satu toko di daerah Tanah Lot, daerah pariwisata Tanah Lot. Yang ketiga kita membuka Siboba yang kita buka itu di Singaraja. Gitu. Nah, ini yang menarik bahwa kita 2 usaha dan salah satunya Kopi Satu. Gitu. Yang menarik adalah 2 usaha yang kita bangun dengan ramerame.co.id ini bahkan di pandemi, di masa pandemi kita bangun dan hasilnya cukup bagus gitu dengan kondisi pandemi sekarang gitu. Kenapa itu menjadi bagus? Karena apa? Gini, contoh dengan Siboba Singaraja itu kolaborator yang ikut memiliki Siboba di Singaraja itu adalah 106 orang. 106 orang. Dengan kekuatan 106 orang ini, mereka akan membantu kita untuk memasarkan lagi. Dia akan mengajak temannya, dia akan mengajak keluarganya untuk belanja. Akhirnya dampaknya akan menjadi usaha tersebut akan menjadi bagus gitu. Nah, termasuk juga di Kopi Satu itu ada sekitar 85-an orang yang berkolaborasi untuk menjadi pemilik Kopi Satu. Akhirnya apa? Mereka meeting di sini, mereka ketemu sama klien di sini, akhirnya bisnisnya bagus terus. Gitu kira-kira. Dan ini kita shootnya pagi, di depan udah rame. Ternyata ada acara event ya. Di sini juga udah mulai padat luar biasa. Karena ada 85 orang. Baik Pak, itu perbedaannya yang Kopi Satu 85 kolaborator. Sedangkan yang Siboba Singaraja hampir lebih dari 100-an. Itu berdasarkan apa Pak Bayu? Berdasarkan tergantung selera mereka memilih usaha saja. Kalau sekarang teman-teman sudah tergabung nih dalam ramerame.co.id. Kemudian setiap ada usaha yang kita publish, kita akan email, kita akan beritahukan, ini ada usaha seperti ini loh. Kemudian teman-teman bisa pelajarin proposal. Kalau tertarik silakan join. Tapi kalau nggak tertarik nggak usah gitu. Kita tunggu usaha-usaha lainnya yang kira-kira menarik, yang kira-kira teman-teman bisa ikut berkontribusi kan gitu ya, untuk memberikan dampak yang bagus terhadap bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga nih benar-benar tersebar, tidak hanya di Denpasar, di Singaraja dan di Tabanan juga ya, di Tanah Lot juga. Pak Bayu, seandainya kita ikut menjadi kolaborator dan ikut di satu usaha, boleh nggak? Next ada bukaan lagi untuk usaha lain, kita taruh lagi dana di sana. Boleh, tentu boleh. Artinya itu kesempatan tidak terbatas harus di usaha yang sama gitu. Jadi bisa pilih proyek-proyek atau usaha-usaha yang memang kira-kira teman-teman tertarik gitu. Dan ada syarat khusus nggak? Ini kan banyak nih anak-anak kuliahan, apa harus sudah bekerja baru bisa menjadi kolaborator atau ada batasan umurnya? Ya, batasan umur mungkin paling tidak sudah punya KTP lah sudah punya KTP dan sudah memahami terhadap resiko-resiko daripada usaha gitu. Dan itu semua ada di proposalnya ya Pak Bayu ya? Ada semua teman-teman bisa pelajarin, kemudian kalau memang tertarik baru join. Jangan sampai tidak membaca proposal dulu baru join. Nah ini kita antisipasi juga, bacalah dulu, pahamin dulu semua keuntungan dan semua kerugiannya, sehingga ketika nanti dalam proses berjalannya tidak menimbulkan pertanyaan lagi gitu, bahwa teman-teman sudah paham banget terhadap bisnisnya. Baik, Pak Bayu, ini kan mereka pasti sudah searching nih tentang ramerame.co.id, tapi kayak ada yang kurang, pengen bertatap muka langsung dengan rekan-rekan dari Rame-Rame, itu bisa nggak sih Pak Bayu? Oh, bisa banget. Kita ada acara itu sesi sharing gitu ya, sesi sharing gitu setiap hari Jumat. Itu jam 4 sampai jam 7 malam itu di Kopi Satu di sini.
kita akan blok satu meja gitu, jadi teman-teman silakan datang ke sini dengan janjian atau tanpa janjian pun bisa datang, karena tim kita selalu ada di sini. Mau tanya dari hal terkecil sampai apapun itu dari A sampai Z terjawab ya Pak ya. Kita akan usahakan menjawab gitu. Baik. Dan Gitu, itu dia dicatat ya, hari Jumat bisa mampir ke Kopi Satu. Jadi ada satu tempat di blog, teman-teman bisa langsung tanya apapun terkait usaha-usahanya. Pak, ini yang sedang jalan usaha apa saja Pak? Yang lain kemarin saya pengen ikut yang si Boba Singaraja, ternyata udah habis. Makanya ini kilat banget. Harus cepet-cepetan. Oke, Pak Bayu, setelah mereka sudah menaruh dana nih teman-teman sebagai kolaborator seperti itu, bagaimana proses selanjutnya Pak Bayu? Itu ada jangka waktunya kah, atau bagaimana ketika mereka mendapatkan profit atau labanya itu seperti apa Pak? Oke, ketika dana sudah terpenuhi, ya kita akan serahkan dana ini kepada pemilik proyek. Baik. Nah, pemilik proyek yang akan mengolah dana itu. Dalam hal mengolahnya itu pengertiannya gini, kita harus membayar franchise fee, kita harus merenovasi tempat, kita harus membangun tempat sesuai dengan SOP daripada franchisor, kan gitu ya. Nah, untuk pembagian laba itu setiap bulan. Setiap bulan ya. Masing-masing usaha akan berbeda-beda. Selain CG, kita juga membuka proyek kolaborasi juga dengan IMDU. IMDU itu adalah usaha perkapalan ikan. Nah, kalau yang itu pembagian labanya setiap 6 bulan. Jadi masing-masing proyek itu akan berbeda-beda cara pembagian labanya tergantung bagaimana dealing kita dengan pemilik proyek. Dan itu ada semua di proposal. Nah, ini juga nih yang menjadi pertanyaan Pak Bayu. Jadi ada kolaborator, tadi Pak Bayu juga menyebutkan tergantung dari pemilik proyek, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan. Benar. Selanjutnya bagaimana peran rame-rame di setiap proyeknya? Oke. Pak Bayu. Dalam setiap proyek itu ada 3 pihak yang berperan. Baik, 3 pihak yang berperan ya. Nah, yang pertama itu pemilik proyek. Pemilik proyek mengirim proyeknya ke kita. Proposalnya segala macam. Nah, kemudian peranan rame-rame ini adalah mengkurasi proyek ini. Layak nggak ini untuk dipublish? Nah, gitu pertama. Nah, ketika ini layak dipublish, peranan rame-rame mempublish usaha itu dan memberitahuan kepada member atau kolaborator yang sudah register di kita, hey, kita punya proyek seperti ini nih. Pengen tertarik nggak untuk masuk gitu. Nah, itu peranan kita memberikan menyebar informasi dari pemilik proyek gitu. Nah, kemudian setelah proyek kita publish, ada kolaborator yang memang tertarik, mereka bisa mengisi proyek tersebut dengan satu slot atau ketika ini penuh. Fungsi rame-rame berikutnya adalah memberikan transparansi daripada usaha. Contohnya kalau Kopi Satu ini laporan penjualan hariannya teman-teman bisa akses dari dashboard yang ada di platform rame-rame. Itu ada juga Pak? Ada juga. Laporan penjualan harian. Wow, jadi Om bisa lihat hari ini penjualannya berapa itu bisa dipantau terus. Baik, itu ada sistemnya ya Pak ya? Ya ada di dashboard teman-teman nanti itu semua akan terlihat transparansi daripada usaha. Baik. CCTV juga mereka bisa pantau. Kita sebagai kolaborator juga bisa berhak untuk melihat berhak untuk melihat CCTV. Contohnya gini, ketika usaha kok sepi ya usahanya. Kita bisa cek di CCTV, oh ya benar lagi sepi gitu. Nah, gimana peranan kolaborator? Ajak teman-teman ke sini, meetingnya di sini, jangan meeting di tempat lain lagi gitu, sehingga besoknya akan jadi rame lagi gitu. Nah, jadi laporan penjualan harian, mereka bisa pantau dari CCTV, kemudian laporan laba rugi juga kita akan berikan setiap bulannya gitu. Baik, berarti benar-benar transparan, proposal lengkap untuk bagaimana keuangannya juga konkret sekali ya, Pak Bayu ya. Nah, itu dia. Jadi tadi ada peran kolaborator, rame-rame sebagai platformnya. Jadi nyari teman-teman, ayo untuk join. Ini ada usaha, kita patungan modalnya, usaha milik bersama, dan itu keuntungan juga kita akan rasakan bersama. Dan ada pemilik project. Nah, pemilik project seperti apa, Pak? Pemilik project itu adalah mereka yang mempunyai usaha yang tawarkan ke kita untuk dimiliki bersama-sama gitu, untuk pengembangan usahanya mungkin. Jadi teman-teman yang mempunyai usaha juga kalau sudah dirasa manajemennya bagus, pembukuannya bagus, kemudian sudah ada beberapa cabang, sudah punya nama gitu, bisa juga menawarkan proyeknya ke kita. Bisa ya Pak ya? Bisa untuk pengembangan proyek-proyek, untuk pengembangan usaha-usaha mereka. Jadi untuk membantu juga teman-teman UMKM yang untuk mengembangkan usaha mereka, kira-kira seperti itu. Baik, jadi untuk teman-teman sebagai pemilik proyek juga bisa langsung ya berkolaborasi bersama
tentunya rame-rame.co.id. Nah, berikutnya Pak Bayu, bagaimana terkait keamanannya seperti itu? Oke, keamanan dalam ketika kita menjadi kolaborator kan gitu ya. Tentu kita harus pahami resiko daripada usaha. Baik. Resiko daripada usaha itu, ya usahanya tidak jalan kan segala macam, tapi dengan rame-rame kita sudah meminimais semua resiko-resiko tersebut. Apakah tidak ada resiko? Tentu ada juga ya. Contohnya ketika ada kebakaran atau apa, ini kan kita tidak bisa mengantisipasi ya. Tetapi untuk keamanan dalam ketika berinvestasi atau berinvestasi dalam usaha itu memang ada, tetapi kita sudah minimize dengan cara ketika proyek bisnis sepi karena dimiliki oleh banyak orang, ya teman-teman pemilik ini bantu dong juga untuk memasarkan bisnisnya. Jadi peluang untuk gagalnya menjadi kecil. Kemudian keamanan dalam berinvestasi berikutnya adalah diversifikasi. Contohnya gini, kan katanya jangan pernah menaruh satu telur semua telur dalam satu keranjang kan gitu ya. Kita memisahkan telur dalam satu keranjang itu adalah memisahkan di usahanya. Baik. Jangan menghabiskan uang kita di satu usaha atau full uang kita investasikan di satu usaha. Makanya di rame-rame kalian bisa mendiversifikasikan usaha kita. Baik. Contohnya sekarang masuk di kuliner. Kuliner marketnya siapa sih? Market lokal, oke, masuk. Kemudian market pariwisata mungkin bisa masuk juga nanti ketika pariwisata sudah normal kembali kan gitu ya. Jadi ketika satu tutup atau slow, satunya lagi bisa menopang. Jadi itu saling support ya Pak ya. Support. Oke, ada event kah Pak terdekat? Event kita segera akan melaunching rame-rame.co.id 2.0. Kira-kira seperti itu, versi keduanya yang jauh akan lebih user friendly dan jauh akan lebih memudahkan teman-teman untuk memantau usahanya, melihat dari sisi transparansi dan baik. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen memilih jenis usaha apa, karena di rame-rame ini berbagai jenis, berbagai sektor usaha lengkap aja. Jadi tinggal dipilih kalian prefer yang mana, seperti itu ya Pak ya. Pak Bayu, ada pesan-pesan yang disampaikan untuk yang mau berusaha tapi masih ragu nih, modalnya kecil, gimana Pak kira-kira? Oke, teman-teman yang pengen mempunyai usaha, ya saatnya bergabung dengan rame-rame karena dengan modal yang kecil kita juga sudah bisa menjadi pemilik usaha sesuai dengan visi kita adalah membuat lebih banyak usaha dan pengusaha. Baik. Oke great people, itu dia tadi obrolan kita bersama CEO dan juga founder dari rame-rame.co.id. Jadi tunggu apa lagi? Langsung register sekarang juga dan jadilah kolaborator. Informasi lebih detail bisa langsung cek di social media, websitenya di www.rame-rame.co.id. Dan saya Sarah signing out. Thank you for watching.